3 bulan pertama pemerintahan baru ini, atas arahan dari Bapak Presiden, kita berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan transfer of prisoners dan juga kaitannya dengan exchange of prisoners dengan negara-negara lain. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini kita belum mempunyai undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners itu. eh, yang ada adalah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang mutual legal assistance, kerjasama antara polisi, kerjasama antar lembaga penegak hukum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan ketua dan para wakil ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati para anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Pak Wamenko Polkam, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, dan rekan-rekan seluruh staf dari Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Migrasi, dan Pemasyarakatan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Izinkan kami pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang pada hari ini telah mengundang kami dan seluruh jajaran untuk menghadiri satu rapat kerja membahas tentang permasalahan terkait dengan keamanan laut. Dan ini merupakan satu rapat pertama yang kami lakukan dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, karena memang Kemenko ini nggak ada partner lah komisinya. Dan pertemuan kali ini kami harap dapat kita memaparkan berbagai permasalahan yang dianggap penting bagi kita semua terkait dengan masalah keamanan laut ini. Dan kami sebenarnya dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan lebih banyak pada penanganan perumusan terhadap norma-norma hukum di bidang kelautan ini, keamanan laut, dibanding dengan operasional terkait dengan masalah law enforcement atau penegakan hukum di laut yang lebih banyak ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Polkam. Oleh karena itu memang hal-hal yang terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan umum tentang keamanan laut ini menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangan dari Kementerian Koordinator kami, yang tentu harus melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga diharapkan di samping melakukan satu studi terhadap berbagai regulasi yang sudah ada sekarang, tapi juga sekaligus dapat mengambil satu langkah-langkah baik internal pemerintah maupun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan satu bentuk regulasi yang kita perlukan bersama di masa yang akan datang. Apakah akan memperbaiki berbagai regulasi yang ada sekarang ini, sangat sedikit yang diatur di dalam Undang-Undang Kelautan, agak lebih spesifik diatur dalam peraturan pemerintah, dan apakah kita memang untuk mewadahi kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil dalam pengamanan laut ini memerlukan satu regulasi yang baru atau tidak, dan itu masih memerlukan satu diskusi pendalaman bagi kita semuanya. Untuk mengawali rapat hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa tema yang kita bahas hari ini sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami adalah mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Kami berharap sinergitas, kolaborasi, dan silaturahmi ini dapat terjalin dengan baik antara Kementerian Koordinator kami dan juga Kementerian Koordinator Polkam dengan Komisi 1 DPR dalam membahas persoalan yang kita hadapi bersama di bidang keamanan laut ini. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, izin saya menyampaikan pengertian keamanan laut atau keamanan maritim, yakni ruang lingkup yang terkait dengan keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia di lingkungan laut, termasuk laut regional, perairan teritorial,
sungai, dan pelabuhan. Sedangkan makna komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif adalah sesuatu yang luas dan lengkap yang mencakup ruang lingkup atau isi sesuatu yang tetap dapat bertahan dalam jangka panjang yang konsisten sehingga bisa menawarkan yang lebih baik, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang cepat untuk merespon, menanggapi, dan juga menambah kepekaan ketercakupan masalah-masalah secara menyeluruh. Memang secara tradisional pemahaman terhadap keamanan laut terbatas. Keamanan dalam artian militer, pertahanan, gangguan keamanan dari negara-negara lain sifatnya adalah antar negara, tapi dalam arti yang lebih luas sebenarnya keamanan laut tidak hanya mencakup hubungan antar negara dan keamanan dari segi militer, tapi juga keamanan dalam berbagai aspeknya, ya termasuk juga keamanan dalam artian non-militer, terjadinya kejahatan di laut, terjadinya pencurian di laut, terjadinya kecelakaan di laut, dan sebagainya, yang semuanya tercakup dalam pengertian keamanan laut dalam artian yang seluas-luasnya. Dan tanggung jawab kita sebagai sebuah negara kepulauan adalah menjaga kedaulatan kita, baik di darat maupun di lautan, lebih-lebih setelah deklarasi Juanda pada tahun 1958 dan setelah disahkannya UN Convention of the Law of the Sea pada tahun 2002 dan telah kita ratifikasi dan telah menjadi bagian dari hukum nasional kita, maka banyak sekali sebenarnya kepentingan-kepentingan kita yang diuntungkan dengan keberadaan dari UNCLOS tersebut yang memerlukan satu tindak lanjut yang sampai hari ini sebenarnya belum seluruh apa yang diatur di dalam UN Convention itu yang sudah kita ratifikasi itu dapat kita tuangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan nasional kita. Seperti halnya juga konvensi-konvensi yang lain seperti UN Convention Against Corruption yang sudah kita sahkan dan kita ratifikasi pada tahun 2006 sampai hari ini mandek, hampir tidak ada pembaharuan-pembaharuan berarti untuk menyesuaikan kaedah-kaedah hukum dalam memberantas korupsi itu dengan menyesuaikan kepada UN Convention Against Corruption yang telah kita ratifikasi pada tahun 2006. Demikian juga halnya dengan UN Convention of the Law of the Sea. Sampai hari ini masih banyak sekali pengaturan-pengaturan yang belum kita buat, walaupun kita menyadari ya bahwa apa yang diatur di dalam UNCLOS itu memberikan keuntungan yang sangat besar, yang sangat banyak artinya bagi kita, karena dengan konsep zona ekonomi eksklusif maka luas wilayah kita menjadi lebih besar daripada apa yang kita bayangkan pada awal kemerdekaan pada tahun 1945. Tapi bagaimana kita harus membuat pengaturan-pengaturan yang lebih dalam untuk mengartikulasikan UNCLOS itu dalam praktek sehingga seluruh kepentingan nasional kita dapat kita jamin dengan sebaik-baiknya. Hal yang juga sangat penting untuk kita lakukan selain menguraikan atau merumuskan lebih detail ketentuan-ketentuan di dalam UN Convention itu adalah juga mempercepat sebenarnya penyelesaian perundingan kita dengan negara-negara tetangga mengenai tapal batas kita di laut. Kalau tapal batas kita di laut dengan negara-negara tetangga itu masih belum jelas, walaupun sampai hari ini kita tidak mempunyai konflik langsung ya terhadap perbatasan di laut, tapi masih cukup banyak titik-titik tertentu di laut antara kita dengan negara-negara tetangga yang belum kita selesaikan melalui perundingan. Bahkan di darat pun kita tahu di Kalimantan masih banyak titik-titik perbatasan antara kita dengan Sabah dan Sarawak yang merupakan negara bagian dari Malaysia yang sampai saat ini masih ada titik-titik yang belum kita selesaikan perundingannya. Jadi menurut pendapat saya hal ini merupakan sangat penting kita lakukan. Jadi kita bisa mengamankan laut kita, menjaga kepentingan kita di laut, tapi kita harus jelas dulu di mana sebenarnya kewenangan kita, di mana tapal batas kita di laut dengan negara-negara tetangga. Nah, secara teknis yang kita ketahui bahwa ada beberapa lembaga yang saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada memiliki peran
dalam sistem keamanan laut, dalam arti melaksanakan patroli keamanan di laut yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada adalah adanya Bakamla. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia di laut. Kedua, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tugas TNI menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut, jurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah kita ratifikasi. Kewenangan TNI sebagai penegak hukum dan kewenangan melakukan penyidikan di perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penyidikan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam praktek kita sering juga menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa ada semacam ketidakjelasan di mana kewenangan dari TNI Angkatan Laut, di mana kewenangannya Bakamla, di mana kewenangannya PPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya, dan titik-titik singgung kewenangan ini yang juga memerlukan satu pendalaman bagi kita bersama demi adanya satu kepastian hukum dalam menegakkan aturan-aturan itu sendiri yang berkali memerlukan satu kajian yang lebih mendalam. Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, kapal ikan atau kapal apa yang melintas di kawasan ZII, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan untuk melakukan satu penyidikan terhadap apa yang diduga telah terjadi satu tindak pidana di lautan. Mungkin di masa-masa yang akan datang kita memerlukan satu penataan kelembagaan yang mengatur dengan jelas batas-batas kewenangan dari satu instansi, dari satu badan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum di laut. Kemudian yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polisi Air, Polair, juga bertugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan Polisi Air bertugas melakukan patroli perairan, bertanggung jawab untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari berbagai ancaman seperti penyelundupan, perampokan, dan juga kejahatan lainnya yang terjadi di laut. Jadi pengaturan-pengaturan seperti ini yang saya katakan terjadi titik singgung antara Polair dengan Bakamla, bagaimana kita merapikan, menata ulang, merumuskan kembali kewenangan dari masing-masing lembaga dan instansi itu sehingga tidak timbul tumpang tindih dalam penegakan hukum di laut. Yang keempat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas KKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kelima, Kementerian Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Kementerian Perhubungan diberi kewenangan untuk menjaga keselamatan dan keamanan di laut. Nah, ada Kementerian Perhubungan, tapi sampai itu juga ada Basarnas juga, yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan rescue atau penyelamatan dalam beberapa aksiden yang terjadi di lautan. Yang keenam adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Bea Cukai, pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabianan dan cukai. Pimpinan dan anggota Komisi DPR yang saya hormati, tugas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan antara lain sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian
lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Hal karenanya juga Kementerian Koordinator ini menangani isu-isu baru yang mungkin tidak jelas menjadi kewenangan. Apa itu kewenangan dari Kementerian Hukum, kewenangan dari Kementerian eh, Imigrasi dan Pemasyarakatan, atau kewenangan dari Kementerian HAM. Dan itu untuk sementara ditarik ke atas untuk ditangani oleh Kemenko, dan itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden sendiri. Seperti misalnya dalam 3 bulan pertama pemerintahan baru ini, atas arahan dari Bapak Presiden, kita berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan transfer of prisoners dan juga kaitannya dengan exchange of prisoners dengan negara-negara lain. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini kita belum mempunyai undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners itu. Yang ada adalah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang mutual legal assistance, kerjasama antara polisi, kerjasama antar lembaga penegak hukum yang lain, tapi mengenai pemindahan atau pertukaran narapidana ini diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan ataupun Undang-Undang MLE, harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang sampai hari ini undang-undangnya belum ada, sehingga Presiden mengambil keputusan mengenai soal ini adalah satu diskresi dan kebijakan Presiden, karena dengan pertimbangan-pertimbangan hubungan baik dengan negara lain dan dengan negara-negara tetangga, faktor-faktor kemanusiaan dan sebagainya, sehingga karena ini memang belum jelas betul apakah kewenangan Menteri Hukum, Menteri HAM, atau Imigrasi, Pemasyarakatan, ya seperti ini untuk sementara waktu ditarik ke Kementerian Koordinator, dan alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya beberapa langkah untuk menyelesaikan pemindahan narapidana itu ke negara yang lain. Kemudian berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi penataan sistem keamanan laut, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, atau pemantauan, atau peninjauan peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu para anggota Dewan maklum, ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam badan legislasi nasional. Seperti halnya DPR mempunyai badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu juga mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah, dan itu bisa diharapkan menjadi counterpart dari badan legislasi DPR. Disebutkan di dalam amanat perubahan terhadap Undang-Undang 12 2011 itu, sebelum badan itu terbentuk, maka tugas-tugasnya untuk sementara waktu dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu. Sementara hari ini Kementerian Hukum dan HAM-nya itu sudah dipecah menjadi 3 kementerian, dan ada satu Menko yang mengkoordinasi ini, dan pembentukan badan legislasi nasional itu sampai sekarang juga belum dilakukan. Kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan telah melakukan rapat koordinasi dengan 3 menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan badan legislasi nasional itu. Mungkin dibentuk badan baru, mungkin juga mentransformasikan Badan Pembangunan Hukum Nasional BPHN yang ada sekarang, ditransform ke atas dan diusulkan apakah itu akan dibawa Kementerian Hukum, sehingga Kementerian Hukum itu Menteri Hukum merangkap juga sebagai kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, seperti BPN begitu, ataukah akan ditarik ke Kemenko, itu diserahkan kepada Bapak Presiden. Yang penting kita mempunyai satu badan legislasi internal pemerintah yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan yang draft
peraturan perundang-undangan secara koordinatif dan mengkoordinasikan seluruhnya sehingga betul-betul ada satu kesamaan persepsi internal pemerintah sebelum RUU itu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sama juga seperti DPR, barangkali balik akan menyerahkan pandangan fraksi-fraksi sebelum bulat yang menjadi usul inisiatif DPR dalam membahas satu rancangan undang-undang. Kemudian fakta hukum Indonesia memiliki permasalahan keamanan laut yang serius, baik internal maupun eksternal. Masalah internal meliputi praktek penanganan ikan, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya hayati kita di laut, merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem di laut, serta juga dapat membahayakan keamanan nasional dan seterusnya. Walaupun sampai hari ini tidak ada konflik yang nyata dengan negara-negara lain secara eksternal, tapi kita tetap mewaspadai berbagai perkembangan maritim internasional, khususnya terjadi di Laut Cina Selatan, yang menjadi concern bagi seluruh negara-negara Asia yang berbatasan laut dengan Laut Cina Selatan dan Pasifik, juga negara-negara ASEAN yang mempunyai persentuhan langsung dengan Laut Cina Selatan. Walaupun kita tidak menghadapi satu masalah, tapi tetap memerlukan satu tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi terhadap kemungkinan munculnya juga ancaman dan permasalahan di masa-masa yang akan datang. Di sisi lain, masalah eksternal, masalah dengan mancanegara atau tetangga terkait dengan masalah lintas batas baik di darat maupun di laut yang tidak seluruhnya dapat ditangani oleh imigrasi di bawah koordinasi kami. Imigrasi itu hanya di immigration checkpoint aja dia bisa bekerja, di mana ada kantor imigrasi, di mana ada pos lintas batas di daerah perbatasan seperti Intekong dan lain-lain. Tetapi di luar itu ya kalau orang naik kapal kecil mendarat di satu tempat yang tidak ada petugas imigrasi di situ, kita juga nggak bisa awasi seluruhnya. Jadi memang batas pantai kita yang begitu besar, begitu panjang, tidak terlalu mudah untuk kita kita selesaikan, kita tangani dengan keberadaan imigrasi kita yang personilnya sangat terbatas dan jumlah kantor-kantor imigrasinya juga terbatas di daerah-daerah. Dan kita bersyukur bahwa antara kita di negara-negara ASEAN kita akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara dialog dan musyawarah sehingga kita dapat meredam kemungkinan terjadinya dispute di laut mengenai tapal batas kita ini. Walaupun kita tahu misalnya dulu ada kasus sepadan Ligitan yang dibawa ke The National Court of Justice dan kemudian ICJ telah memutuskan bahwa kedua pulau itu adalah Malaysia yang paling berhak untuk memiliki pulau itu. Memang sejak awal kita tahu bahwa dua pulau itu tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak jelas dalam peta Belanda, juga tidak jelas dalam peta Inggris. Nah, lalu kedua belah pihak saling klaim. Malaysia bilang punya mereka, kita bilang punya mereka. Nah, lalu kita membawa ke ICJ, tidak gugat-menggugat, tapi menyerahkan pada ICJ untuk memutuskan siapa yang paling berhak atas kedua pulau ini. Ini sebenarnya secara hukum kita nggak pernah kehilangan dua pulau, karena dari awal pulau itu memang tidak jelas siapa pemiliknya. Itu ceritanya seperti itu. Dan saya kira pelajaran dari kasus Sipadan Ligitan ini, di samping juga masih belum selesainya penentuan tapal batas kita di laut dengan negara-negara tetangga, adalah concern kita terhadap pulau-pulau terluar, terutama pulau-pulau yang tidak ada penghuninya. Sebab jangankan pulau terluar, pulau-pulau di dalam pun masih banyak sekali yang tidak ada penghuninya. Dan berkaca dari keputusan ICJ mengenai kasus Sipadan Ligitan itu, ICJ memutuskan bahwa pulau itu menjadi milik Malaysia dengan argumen yang disebut dengan permanent occupation terhadap pulau itu. Karena kita tidak mempunyai pendudukan permanen atas pulau itu, maka yang permanen lah yang dianggap berhak atas pulau itu. Dan karena itu sangat penting juga dengan Komisi 1 kita sama-sama membahas bagaimana kita mengisi penduduk supaya ada orang tinggal di pulau itu, entah nelayan,
barangkali orang dari suku Bajau barangkali atau apa yang suka merantau di laut barangkali ya, bisa membangun pemukiman di pulau-pulau terluar itu sehingga tidak jika terjadi dispute di satu ketika nanti tetap akan menguntungkan kepentingan nasional kita bersama. Kemudian selain masalah internal dan eksternal, masih terdapat 4 isu strategis sistem keamanan laut yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama, urgensi pembentukan rancangan undang-undang keamanan laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan, undang-undang dan peraturan pelaksananya. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, antara lain irisan pengaturan antara peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kedua, konsolidasi kelembagaan yang sangat perlu juga demi untuk efisiensi sebenarnya, di mana sebenarnya kewenangan dari Polair dan di mana kewenangannya Bakamla itu di apakah kita suatu saat nanti barangkali akan mempunyai satu lembaga yang diberikan kewenangan yang di dalamnya itu bisa ada macam-macam instansi sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut ya. Lebih-lebih sekarang ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama. Yang ketiga adalah masalah kolaborasi antar instansi yang saya kira sangat penting kita lakukan. Dan yang keempat adalah peningkatan infrastruktur keamanan di laut yang kita ketahui bahwa dari segi pertahanan pun kita menyadari bahwa banyak sekali kekurangan kita dalam mengamankan laut dalam artian militer dan keamanan. Juga kita menyadari kelemahan kita sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap penyelundupan yang terjadi di laut, yang semua itu menjadi perhatian dan concern kita bersama. Nah, mempertimbangkan hal-hal tadi, maka untuk kita perlu melakukan hal-hal berkaitan dengan membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Kami merekomendasikan beberapa hal. Pertama, penguatan regulasi, penyusunan naskah akademik dan RUU keamanan laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkanlah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan. Kedua, menetapkan satu institusi sebagai Coast Guard kita yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut. Ketiga, supporting investigasi canggih, teknologi informasi, komunikasi, dan infrastrukturnya. Kemudian penguatan anggaran, pembangunan sistem pengawasan yang lebih modern dan efektif. Dan yang kelima, peningkatan kerjasama internasional. Keenam, efisiensi dan efektivitas birokrasi termasuk pencegahan, pemeriksaan berulang-ulang, dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Yang ketujuh adalah peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam keamanan laut, termasuk literasi masyarakat terhadap keamanan di laut. Pimpinan komisi yang saya muliakan, demikianlah pokok-pokok hal yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja sekarang ini. Mudah-mudahan sebagai bahan masukan yang kami rasa perlu untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.